Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Faryal Lapis. Di sini saya akan menjelaskan atau menceritakan fungsi dari GIS dalam kehidupan sehari-hari. Oke, yang pertama itu kita pengertiannya. Pengertian dari GIS itu sendiri menurut Eka Dinata et.al. 2008, pengertian GIS adalah sebuah sistem atau teknologi berbasis komputer yang dibangun dengan tujuan untuk mengumpulkan, penyimpanan, pengelola, dan menganalisa, serta menyajikan data dan informasi dari suatu atau fenomena yang berkaitan fisik atau dengan letak atau keberadaan di permukaan bumi. Untuk fungsi utama GIS itu sendiri adalah untuk melakukan analisa dengan menggabungkan data spesial dan non spesial, serta memberikan ilustrasi tentang sistem kerangka kerja. Yang pertama ini ada dalam aspek membuat peta. Peta merupakan kunci pada GIS. Prosesnya untuk membuat menggambar peta dengan GIS ini jauh lebih fleksibel dibandingkan dengan membuat peta secara manual. Selanjutnya ini dalam aspek telekomunikasi. Dalam aspek telekomunikasi ini dapat pemetaan sebuah fasilitas seperti kawasan rute penempatan kabel, pengembangan halaman kuning, aplikasi penanganan pelanggan, pengembangan penyimpanan data, pemilihan penempatan fasilitas. Yang seperti contohnya itu seperti Telkom ya. Telkom itu kalau naruh fasilitas tiang listriknya itu selalu berada di samping tiang listrik PLN. Itu selanjutnya dalam aspek transportasi. GIS ini dapat digunakan untuk mengelola dan menganalisa berbagai informasi. Terdapat lebih dari 80% informasi digunakan untuk mengelola jalan, jalur kereta api, fasilitas pelabuhan, dan dapat dimanfaatkan untuk menentukan lokasi dari suatu peristiwa atau kejadian yang terjadi pada transportasi yang sedang berjalan. Selanjutnya dalam aspek untuk manajemen transit. Salah satunya untuk perancangan rute, penanganan pemasaran, dan hubungan komunitas. Rute perjalanan dapat dikelola secara langsung melalui database jaringan jalan dan dikaitkan dengan terhadap pusat kependudukan dan karyawan. Selanjutnya aspek dalam lingkungan. Dapat membantu melakukan perlindungan terhadap lingkungan serta memanfaatkan GIS untuk membuat peta catatan populasi spesies, mengukur pengaruh lingkungan, serta menelusuri peristiwa keracunan dan polusi. Selanjutnya aspek untuk mengelola produksi tanaman. GIS dapat digunakan untuk membantu mengelola sumber daya pertanian dan perkebunan, seperti luasnya kawasan untuk tanaman, pepohonan, atau saluran air, serta mengembangkan sistem rotasi tanaman dan melakukan perhitungan secara tahapan terhadap kerusakan tanah yang terjadi karena perbedaan pembibitan, penanaman, atau teknik yang digunakan dalam masa panen. Selanjutnya ini aspek dalam mengelola sistem irigasi. Sistem irigasi ini untuk membantu memantau serta mengendalikan irigasi dari tanah-tanah pertanian,
dapat membantu kapasitas sistem, katup efisien, serta distribusi menyeluruh dari air di dalam sistem. Selanjutnya ini ada aspek dalam logistik. Sebuah kegiatan yang membutuhkan sebuah keputusan yang akurat dan tepat waktu, memungkinkan untuk pendayagunaan aset secara optimal atau penghematan, kepuasan pelanggan, posisi yang akurat, pendayagunaan yang efektif. Seperti untuk mengetahui keberadaan di manakah kendaraan tersebut dalam proses pengantaran atau pengirimannya. Oke. Selanjutnya ini udah selesai, tinggal kesimpulannya. Kesimpulannya itu setelah menjelaskan dari beberapa definisi yang saya utarakan, kita bisa menarik kesimpulan bahwa GIS diartikan sebagai informasi yang digunakan untuk memasukkan, menyimpan, memanggil kembali, mengolah, menganalisa, dan menghasilkan data geografis untuk mendukung pengambilan keputusan dalam perancangan dan pengolahan jalan, sumber daya alam, lingkungan transportasi, fasilitas kota, dan pelayanan umum lainnya. Oke. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.